Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alam. Kembali lagi di mata kuliah Intrapreneur bersama duo kesayangan kita. Duo Intra. Mbak Ati. Iya, halo. Lucia dan Mas Aditya Lili. Yes. Oke. Kalau kita kemarin membahas tentang dua skill ya? Iya, dua skill yang questioning dan observing gitu. Sekarang kita masuk ke skill yang ketiga itu skill networking. Skill yang ketiga ini networking. Gimana itu networking? Silakan. Jadi gini Pak Alam. Ya. Setelah beberapa skill yang lalu kan kita masuk ke skill networking. Ya. Jadi ini lebih ke jejaring sih. Oke. Dalam hal kita banyak relasi, banyak teman, banyak komunitas dan sebagainya, yang harapannya nanti di antara relasi itu bisa memberikan inspirasi atau ide-ide baru buat kita. Oke. Jadi skill yang harus ditumbuhkan kita membuat jejaring. Betul, ya. karena semakin berteman banyak yang banyak tadi. Nah, betul. karena kan tiap orang kan pemikiran beda, akhirnya kita bisa ini bisa ini. Nah, gitu. Semakin banyak teman, semakin banyak ide nanti jatuhnya harapan seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian kemudian kalau jejaring ide networking itu sendiri sebenarnya ada dua. Yang pertama kita mau membutuhkan apa sih? Yang pertama jejaring ide atau yang kedua sumber daya. Jadi nih misalnya kita kan mau berteman nih dengan orang. Kita tuh pengennya berteman atau membentuk relasi yang luas itu untuk apa tujuannya gitu. Ada dua gitu Pak. Tujuannya bisa kita mendapatkan ide-ide yang baru. Iya betul. Yang kedua juga kita mendapatkan sumber daya. Ya. Jadi kalau misalnya yang pertama untuk menghasilkan ide itu kita harus berteman dengan orang sebanyak-banyaknya dan dengan latar belakang yang berbeda gitu. Misalkan ini untuk kita membuatkan ini Five Discover skillnya tentang bagaimana kita membuat ide-ide yang inovatif. Ya, betul. Nah, ini salah satunya. Salah satu caranya ini. Salah satu caranya skill yang harus dimiliki adalah networking skill gitu. Dengan cara kita membuat pertemanan yang luas gitu. Dengan latar belakang yang berbeda malah semakin bagus Pak Alam. Iya, betul. Ibaratnya gini, saya sebagai koki, saya berrelasi dengan anak otomotif, mungkin akan menemukan ide-ide baru seperti itu. Mungkin koki ketemu dengan sama anak otomotif, mungkin penyajiannya pakai alat-alat otomotif, piringnya diganti itu, bisa nih tak. Mungkin bisa nih, juga jadi ini alat-alat untuk ngeblendingnya atau alat-alat untuk masaknya. Idenya inspirasinya dari teman-teman otomotif. Bisa, terus mungkin tempat gitu duduknya pakai ban, tempatnya, hanya kan seperti itu. Untuk menimbulkan ide-ide baru. Tipsnya adalah salah satunya tadi itu ya. Latar belakang yang berbeda. Latar belakang yang semakin berbeda. bagus malah. Semakin banyak teman, semakin banyak ngobrol, semakin banyak teman yang dengan latar belakang yang berbeda. Iya. Kemudian yang kedua selain ide, yang kedua itu menghasilkan sumber daya. Nah, di sini contohnya misal kita kalau buka bisnis, kita memerlukan relasi yang luas itu untuk memperkenalkan produk kita. Atau misalnya kita pengen naik jabatan nih, karir. Nah, kalau kita punya kenalan yang jabatannya lebih tinggi kan lebih mudah gitu loh. Nah, seperti itu. Ya sama contohnya mungkin kalau kita kerja di bank ya relasinya orang-orang perbankan. Nah, seperti itu untuk karir dan pengalaman dan sebagainya seperti itu. Tapi memang dimanapun kita kan kita memang perlu membuat jaringan luas-luasnya sebenarnya. Gitu. Itu kan ya pasti perlu ya. Tapi di tengah-tengah itu sebenarnya juga kita justru bisa menemukan ide-ide baru lah. Iya, betul. Jangan mager di rumah saja. Jadi berarti kalau Mas pandemi ini gimana? Di rumah saja tapi juga harus berteman juga. Lewat sosial media kan bisa. Nah, malah kalau misalnya yang saat pandemi ini kan ada banyak yang seminar online gitu. Nah, dari berbagai bidang itu kita bisa ikut loh. Dan bahkan gratis gitu kan, malah memudahkan kita, nggak perlu ongkos atau tempat yang jauh gitu kan. Dengan ilmu-ilmu yang baru sih. Gitu. Ya, tapi ini memang harus dibiasakan ya. Kadang memang dari kita ini memang ada yang ngobrol dengan orang lain itu juga agak gimana ya? Kurang gimana gitu Bang. Itu harus dicoba sih. Itu harus dibiasakan sehingga kita bisa berteman dengan orang banyak, jangan pilih-pilih juga. Bahkan tadi berbeda latar belakang malah bagus gitu. Jadi perspektifnya kan beda nanti. Makanya perlunya kita untuk membuat jejaring seluas-luasnya. Ternyata ada manfaatnya sebagai seorang inovator pasti temennya banyak. Jejaringnya banyak kan? Kalau mau jadi inovator. Terus. Ini contohnya. Contohnya silakan. Jadi ini waktu itu kasusnya si Pierre ini. Jadi dia malah
ketika dia lebih memilih berbincang di mailroom ya, kayak mungkin suatu grup gitu ya, perbincangan, dan dia malah benar-benar mencari orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, cara pemikiran yang beda, negara yang beda, umur berbeda, dan fungsi bisnis yang beda. Harapannya apa? Dia mendapatkan hal-hal yang beda itu yang nanti bisa diadopsi untuk bisnisnya itu. Oke, ya betul juga ya. Ya, ini akhirnya dia bisa mendirikan sebuah perusahaan ya, gara-gara memang malah dia disengaja ini. Saya pengennya nyari dengan orang-orang yang pemikirannya beda, latar belakang beda itu, seperti itu. Kemudian, nah, kalau di sini ada contoh lagi. Kalau tadi kan mungkin perusahaan apa ya, jasa. Kalau sekarang produk, ini Zango namanya. Nah, awalnya ini juga terbentuk karena jejaring ide tadi, Mas. Jadi di sini ada kasusnya itu namanya ada wirausahawan namanya Joe Morton yang paling bawah itu. Nah, dia itu tinggal 1 tahun selama di Malaysia, lalu berkenalan dengan yang namanya Mahathir itu. Nah, si Joe ini juga punya saudara yang bekerja di bidang kedokteran. Nah, lalu selama tinggal di Malaysia itu ternyata ada namanya disebutkan bahwa 2 buah tropis. Yang pertama itu buah durian sama buah manggis gitu kan. Nah, kalau misalnya si Joe ini akhirnya penasaran, buahnya apa sih bedanya sama yang lain gitu kan. Ternyata kalau misalnya buah durian itu kan memberikan efek panas ke tubuh. Tapi kalau misalnya yang manggis ini memberikan banyak manfaat. Akhirnya dia calling lah ke saudaranya yang namanya David ini. Kira-kira apa sih manfaatnya? Terus mencari jurnal-jurnal tentang kedokteran atau tentang ini gitu. Akhirnya malah memproduksi minuman ini gitu. Iya, jadi memang untuk mendapatkan ide kadang kita perlu relasi. Jadi dia datang ke David itu kan, David kamu kan anak kedokteran nih, ada gak di seperti ini? Nah gitu, terus dia ke circle-nya David, teman-temanku yang dokter, ada gak ini ya, kayak gitu. Akhirnya munculkan ide, ide. Dari relasi ke relasi gitu kan. Iya, benar juga ya. Gimana kalau kita mendapatkan ide tapi kurang banyak relasi, mungkin idenya juga nggak banyak ya. Nggak banyak dan nggak banyak orang yang tahu gitu. Kalau misalnya kayak gini malah yang satu di negara yang mana, satu negara mana, akhirnya secara nggak sengaja tuh tersebar luas gitu. Ya betul juga sih. Oke. Terus kemudian ada. Ini masih ke yang tadi. Zango tadi. Dia gini ya. Tipe jejaring terkadang mendapatkan ide baru secara kebetulan atau tidak sengaja. Bisa juga ya, mungkin kita ibaratnya baru ketemu orang ngobrol ternyata dapat ide. Itu bisa juga. Betul. Tapi ada juga yang konsepnya dia merencanakan benar-benar sengaja untuk mencari orang baru, Kak, biar tadi. Jadi gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak sengaja ketemu orang ngobrol ternyata dapat ide. Tapi ada yang nggak sengaja ya. Ya nggak sengaja, tapi ada yang tak rutin kan. Aku benar-benar pengen orang yang latar belakang ini nih. Nah, biar tadi gitu, sengaja. Jadi ada 2 cara ya tadi ya. Ide yang kita dapatkan dari networking itu tidak disengaja. Ada yang sengaja. Kita golek wong sing seperti ini biar bisa dirutinkan setiap seminggu sekali aku harus ketemu orang ini. Nah, itu kan bisa. Bisa jadi untuk mengasah skill tadi coba deh kita ngelis minggu ini kita harus ketemu siapa. Kayak gitu. Ketemu orang siapa. Kalau nggak sengaja mungkin kita lagi nongkrong, ngobrol gitu. Ternyata sharing dari temenan, jadi minta kontak ya relasi kita. Nah kan gitu tuh. Relasi semakin banyak, semakin bagus. Banyak kita bisa menemukan ide-ide yang fresh ya. Benar. Oke. Kemudian. Nah, kalau ini salah satu acara sih. Jadi kayak mungkin bisa dikatakan cara juga ya. Jadi menghadiri acara TED. Jadi TED ini kan acara yang konferensi bertukar ide-ide alam. Jadi dia pembicara punya ide, kita boleh nanya dan sebagainya. Nah, akhirnya kan ada ide si ini nih, ide si ini. Nah, akhirnya kan kita akan semakin kaya kan ide kan. Berarti tapi TED sendiri kan tidak ada di Solo ya kalau nggak salah. Jogja kali ya. Jogja UGM ada ya. Belum. Nah ini contoh aja mungkin nggak ya? Contohnya kita untuk mendapatkan teman-teman baru sering-sering untuk kita datang ke seminar, seminar boleh. Gitu. Workshop atau apa ya? Ya seperti itu. Pokoknya ke tempat-tempat yang baru gitu. Tempat-tempat yang baru. Jaring relasi, coba kenalan dengan orang baru, ngobrol ya. Siapa tahu bisa menemukan ide gitu. Selanjutnya ada juga ini Richard Branson. Jadi dia itu sengaja juga ini. Jadi dia membeli sebuah istana tua, mengubahnya menjadi bagian pusat dialog untuk berbagai macam orang, musisi
artis, produser dan pembuat film. Jadi dia menyediakan wadahnya Pak Alam. Jadi orang boleh datang ke sana, tujuannya bisa sharing dan dia juga dapat pemikiran baru. Dia menyediakan wadah kalau malah bener-bener niat kalau ini malah dia. Niat banget ya. Niat banget. Modal soalnya. Modal. Jadi dia harapannya sampai semodal itu ya untuk mencari network. Jadi sini datang ke sini berarti dengan berbagai latar belakang yang berbeda gitu agar kan. dia mendapatkan ide-ide baru dari orang yang berbeda tadi ya. Dia fasilitasi seperti itu. Memang kadang-kadang ide itu memang apa ya? Kadang-kadang saya pernah ditanya Pak sama teman-teman gitu kan. Gimana sih caranya bikin ide? Salah satunya kita banyak networking ya, dulu dong. Ketemu dengan orang baru Aku mau bikin bisnis tapi apa ya idenya? Bingung juga kan. Lah, mungkin makanya, dari sharing-sharing bisa juga nih ya, betul, gitu kan. makanya perluas networking dulu biar nanti ide-idemu lebih terasa kan gitu kan. Oke. Kemudian ini langsung lanjut tipsnya ke tipsnya. Tips untuk membentuk ide. Yang pertama itu perluas keragaman jejaring Anda. Jadi kayak tadi Pak, kalau misalnya nih kita bekerja di industri pendidikan, nah kita bisa berteman dengan siapapun, misalnya tadi mungkin di industri kuliner, industri otomotif dan sebagainya. Masalahnya gitu. Itu di dunia lain ya, jangan terus di pendidikan. Iya betul. Jadi kayak kita sudut pandangnya jadi sempit ya. Betul. Jadi kita bisa merasakan sebenarnya di industri kuliner tuh apa sih yang dibutuhkan, terus nanti relasinya apa gitu. Bisa jadi menemukan ide-ide dari orang kuliner terus bisa diadopsi di dunia pendidikan misalkan. Karena kita nggak tahu juga kan. Iya. Dan ini bisa Pak Alam, kayak dipraktekkan. Misalnya ini kayak kasus nih, cari 10 orang teratas yang akan menjadi target jejaring kalian ketika ingin membuka usaha. Misal gini, kalian bisa nih nanti mempraktekkan misal nih, saya mau buka usaha clothing, list tuh 10 orang siapa aja. Mungkin satu si Desi. Kenapa Desi? Dia followernya banyak, berarti untuk mempromosi kita. Terus si Ando, dia kan tukang kain. Bisa. Terus ini dia kan ini, jadi cari 10 orang yang harapannya itu relasi bisa kontribusi ke bisnis kalian. Jadi gak perlu yang sama-sama kayak kalian. Followernya banyak kan bisa untuk promote kita kan. Bener. Ada temanku nih yang ini nih, kan gitu. Bisa nih dipraktekkan nih 10 orang teratas. Jadi di list dulu. Contohnya ya, untuk membuat skill, coba deh kamu list 10 orang ya. Siapa aja yang menurutnya bisa related dengan bisnis kalian gitu kan. Terus kemudian ajak ngobrol gitu ya. Ajak ngobrol gitu kan. Diskusi dan sebagainya. Siapa tahu menemukan ide-ide baru. Atau mungkin dari ini Pak, dari keluarga. Kayak bisa kemarin juga, contohnya itu ada mahasiswa yang membuat ide bisnis. Terus ide bisnis kayak celana gitu ya, celana sport gitu. Terus saya tanya, ini memang bisa direalisasikan? Bisa Bu gitu. Karena teman saya ibunya itu seorang penjahit. Nah secara nggak langsung kan bisa nih langsung membuat gitu loh. Jadi kayak ada channel-channelnya gitu. Benar. Partnership lah kalau. Jadi sebenarnya fungsinya banyak ya, kita memiliki networking. Ya kan? Jejaring dan teman kita luas. Menurut saya itu juga relasi itu seperti investasi sih Pak Alam. Mungkin kita belum butuh sekarang tapi next aku punya teman yang itu tuh. Jadi dibina lah. Semakin banyak tetap dikelola, jangan benar-benar tinggal gitu kan. Menurut saya seperti itu menurut saya. Benar juga ya, bahwa tiba-tiba butuh ini, dulu temanku ada yang ini loh. Investasi ya. Siapa tahu suatu saat kita juga bisa kolaborasi lah kan seperti itu. Jadi buat tipsnya tadi ya, seluas-luasnya bikin list sesering mungkin ya berarti ya. Oke. Kemudian ini masih yang tadi ya, masih yang satu. Ini tips yang kedua. Jadi memulai suatu rencana dengan jejaring pada jam makan siang. Karena kenapa Alam? Karena misal gini, kalau di makan siang itu kan kondisi santai gitu kan. Jadi kita lebih enak kalau ngobrol gitu kan. Gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu tips. Benar, jadi mungkin bisa ini sambil ngopi itu kan beda. Contohnya ya. Beda. Sambil ngopi sama kita, misal sama orang-orang kantor nih. Kita ngobrol kan agak beda nih. Secara ada prosedur gitu kan di kantor, tapi kalau sambil ngopi lebih enak gitu kan, lebih santai gitu kan. Santai ya. Jadi mulailah rencanakan untuk ngobrol dengan di jam-jam makan tuh ajak ngobrol, jangan makan tok gitu kan. Main handphone. Itulah kenapa biasanya kalau nanti ketemu mitra jam makan siang ya biar lebih akrab aja, ada seperti itu kan. Lesson-nya dapat gitu kan. Betul. Ini tipsnya ya, tips kedua ya. Tips yang ketiga. Lalu yang ketiga itu merencanakan menghadiri konferensi setidaknya 2 kali dalam setahun. Jadi maksudnya kayak tadi kalau misalnya kita menghadiri seminar tapi yang berbeda latar belakang gitu. Jadi kita tahu kondisi industri itu apa dan industri kita apa. Jadi bisa menempatkan posisinya sebenarnya kita tuh di posisi apa sih gitu.
Jadi punya perspektif baru ya, gitu. Jadi ini dibiasakan lah minimal setahun 2 kali ikut itu minimal itu. Ya, Minimal 2 kali. Coba semakin banyak semakin bagus sebenarnya. Coba kita sendiri kita berapa kali ya? Dihitung jarang sekali ya. Iya, makanya kita harus membiasakan itu. Juga. Karena skill tanpa dibiasakan ya akan nggak jadi skill dong ya. Nggak jadi kebiasaan ya. Lalu yang keempat ini memulai suatu komunitas kreatif. Bisa mungkin kalau di sini kan adanya HIPMI mungkin menempuh usaha gitu kan, ada TDA atau mungkin komunitas-komunitas lain yang menurut kalian di komunitas ini bisa nih banyak teman baru, banyak ide-ide baru. Nah kan seperti itu komunitas konten kreator gitu kan. Bisa juga. Bagus di kontennya nih ya, bisa nih inspirasi nih konten ya. Seperti itu malah. Benar-benar. Jadi kita ikut komunitas-komunitas semakin banyak semakin bagus sebenarnya kayak gitu kan. Komunitas sepeda, komunitas hobi juga bisa loh. Bener. Jadi jangan kita cuman hobi aja. Ambillah bahwa hobi kita berkumpul dengan yang lain itu bisa menjadikan ide-ide baru loh. Betul. Lalu yang kelima ini mengundang orang luar atau konsultan. Jadi mengundang atau coach bisnis secara rutin sih. Mungkin sebulan sekali kita konsultasi, bener-bener dirutinkan gitu kan. Terus tanyakan ini, kalau ini kan karena dia coach kan, konsultan, kita tanyakan kira-kira apa sih tantangannya lebih. Bener-bener niat kalau ini ibaratnya kan lagi ke sana. Ibaratnya kalau kita mau bikin ide kayak sharing konsultan, konsultan coach ini masalahku gini gimana nih. Nah, dapat tapi inspirasi. Mahal ya kalau. Mahal. Ya mungkin kalau masih bisa dosennya lah. Pembimbingnya, mentoring. Artinya di sini konsultannya adalah Mbak Atik dan jadi nanti ya konsultannya adalah Mas Adit dan Mbak Atik. Menerima sharing kita. Iya benar. Oke, kemudian ini ada tips yang keenam ya. Ini yang menarik Pak Alam. Jadi ini lintas kerja dengan para ahli. Jadi misalnya gini, ketika saya usaha kopi, cobalah ikut kerja dalam kedai kopi dia kan. Tapi coba misalnya aku kedai kopi, aku akan kerja di nasi goreng. Terus siapa tahu aku kepikiran, bagaimana kalau aku bikin nasi goreng kopi? Jadi akhirnya menemukan inspirasi baru dengan latar belakang yang berbeda gitu kan. Jadi mencoba mendapat inspirasi dari tempat-tempat yang berbeda. Jadi mungkin Mbak Atik dosen gitu kan. Sekali-kali cobalah ikut kerja jadi mungkin tukang fotokopi kayak atau mungkin jadi apa gitu kan nanti. Siapa hal yang baru gitu. Ya, pokoknya mencoba hal-hal yang baru. Ahli-ahli yang lain. Misalkan contohnya jadi dapat inspirasi gitu kan. Mas Adit ini kan latar belakangnya kopi ya. Nah, misalnya saya ikut ini ahli nasi goreng gitu kan. Jadi kali aja ada teknik khusus. Teknik khusus membikin sebuah kopi yang agak pedas. Misalnya seperti itu bisa jadi gitu kan. Bisa jadi kan ide baru. Waktu itu kan juga pernah ada ya kopi kecap ya. Ya, kopi mungkin kecap bango. Ya mungkin dari chef dia kan. Kopi kecap bango gitu kan. Bisa juga dia kayak gitu kan. Oke. Cukup. Berarti nanti mahasiswa juga diwajibkan untuk membuat networking. Ada modulnya ya. Jadi mahasiswa nanti ada modulnya, tapi tetap konsultannya. Ada 2 dosen kita senang. Jadi ada modul yang mengharuskan mahasiswa untuk belajar itu jangan di kelas aja ya. Cari networking. Teman sebanyak-banyaknya sih. Sebanyak-banyaknya. Dari program studi lain, mungkin dari saya bilangnya belakang lain boleh konco sing akeh sih. Dan isi di modulnya untuk bukti kan gitu kan. Ini teman saya sih ini. Seperti itu kan. Latar belakangnya ini. Dan itu harus dibiasakan. Jadi jangan menganggap menulis di modul itu jadi beban. Anggaplah itu memang sebuah kewajiban kita keharusan kita, kesadaran kita untuk membangun networking kan gitu. Dan jangan ibaratnya minder atau enggak berani ibaratnya ketemu orang baru gitu. Itu harus dibiasakan. Apalagi di luar circle kalian. Cobalah di luar circle kalian yang sharing. Masih sama-sama makan nasi. Betul. Kecuali kalau dia makan darah lah. Betul sekali. Karena kadang ada yang berpikir, wah itu bukan lingkunganku, kadang gitu. Padahal keluar lingkungan itu malah dapat ide baru malah seperti itu. Seperti saya ini juga berteman dengan beda pendidikan saya kan. Betul. Memang harus seperti itu kan. Ada pemikiran baru toh. Jadi nanti prosesnya ada modul diisi dan akan di mentoring ya oleh Pak Adit dan Bu Ati. Jadi mulai sekarang semangat untuk mencari
mencari relasi, mencari teman, iya, mencari teman sebaik-baik. Siapa tahu juga dapat jodoh. Iya, siapa tahu lagi Iya. di stasiun nunggu sebelahnya ada orang, ajak ngobrol. Saya sering dulu seperti itu soalnya. Itu ya? Iya. Iya. Sampai saya dapat kerjaan juga gara-gara ngajak ngobrol cewek di sebelah saya. Ini tujuannya ngenalan cewek tapi dapat kerjaan ya. Dulu masih sering itu dapat kerjaan. Kita nggak dapat ceweknya tapi dapat kerjaannya. Iya. Siapa tahu, makanya kita tidak boleh membatasi diri untuk membikin jaringan pertemanan, jaringan koneksi lingkaran networking kita jangan dibatasi seperti itu. Entah dengan siapapun itu. Oke, mungkin gitu ya. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada sudah bikin modulnya, masih bingung, silahkan langsung tanyakan kepada mentor kalian, konsultan mahal-mahal kita ini. Oke, sekian dulu. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovator.